ini Ibu menunggu waktu kamu juga beristirahat untuk memanggil kamu di ruang BK. Iya Bu, nggak apa-apa. Tapi sebelumnya kamu tadi sudah sempat istirahat kan? Udah Bu, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Jadi langsung saja ya. Di sini kita akan melakukan counseling. Dan sebelum kita mulai, Ibu akan menjelaskan tentang asas-asas yang ada di counseling. Oke, Ibu akan menjelaskan yang pertama itu, dan pertama itu adalah asas kerahasiaan, di mana nanti kita ngobrol di sini, kita berbagi cerita. Ibu tidak akan menyebarkan ke siapapun itu tanpa persetujuan kamu. Yang kedua itu ada asas keterbukaan, di mana nanti kamu bisa menceritakan semua apa yang kamu rasakan, apa yang membuat kamu merasa bingung ini itu kamu bisa menceritakan semuanya tanpa ada yang ditutupi. Yang terakhir itu ada asas kesukarelawan, kamu datang ke sini ke atas kemauan kamu sendiri dan tidak dipaksa oleh seseorang. Apakah bisa dipahami? Iya Bu, bisa. Jadi kita sepakati waktu kita kesulitan hari ini 1/25 menit ya. Ya Bu. Oke, mulai saja. Apa kabar nanti? Alhamdulillah baik Bu, cuman agak gugup dipanggil ke ruang BK. Oke, jadi itu hal yang sangat wajar ketika seorang siswa itu dipanggil ke ruang BK. Oke, jadi hari ini Ibu akan membantu kamu ngobrol tentang kecemasan apa yang kamu alami. Kalau boleh tahu, apa yang bikin kamu cemas ketika kamu dipanggil ke ruang BK? Entah kenapa ya Bu ya, setiap saya dengar dipanggil ke ruang BK, saya merasa deg-degan, terus saya merasa takut dimarahin, takut saya buat kesalahan. Padahal kan ruang BK itu dipanggil buat ngobrol saja. Kalau begitu kamu ketika dipanggil ke ruang BK langsung mikir ya bahwa ruang BK itu untuk anak-anak yang bermasalah. Ya Bu, kayaknya saya suka kebawa pikiran Bu, soalnya teman-teman juga bilangnya juga begitu. Oke, itu menarik ya Bi. Baik, dalam CBT kita mengenal, kita belajar tentang pikiran otomatis. Pikiran otomatis itu adalah pikiran yang muncul secara otomatis tanpa kita sadari. Jadi seperti contoh kamu tadi berpikir bahwa ruang BK itu hanya untuk anak-anak yang bermasalah. Tapi coba pikirkan, apakah pikiran tersebut itu selalu benar? Kalau dipikir-pikir enggak juga sih ya Bu ya. Waktu itu aku pernah dipanggil ke ruang BK sama guru, malah membahas tentang belajar Bu, malah dibantu aku bukan dimarahin. Oke, itu contoh yang bagus yang Budi, seperti yang kamu katakan tadi. Jadi kadang pikiran kita itu suka menipu ya. Pikiran negatif itu bisa bikin pikiran kita itu yang cemas makin besar. Jadi di sini Ibu mau kamu coba ganti pikiran negatif itu menjadi lebih ke pikiran yang realistis. Misalnya itu mungkin datang ke ruang BK itu untuk minta bantuan dan curhat, bukan untuk dimarahin. Bagus banget ya. Jadi itu merupakan reframing, yaitu yaitu teknik mengubah pikiran negatif ke pikiran yang lebih positif. Jadi di sini Ibu boleh tanya, apa sih yang kamu rasakan? Apa yang bikin kamu cemas ketika kamu dipanggil ke ruang BK? Itu Bu, jantung saya rasa deg-degan, terus tuh saya keringat dingin, badan saya lemas, terus pikiran saya tuh rasa kosong Bu, kayak nggak bisa mikir. Oh, oke. Jadi itu tanda-tanda yang sangat wajar ketika dialami siswa ketika mereka cemas. Itu berarti tubuh kamu sedang bereaksi. Contohnya seperti melindungi diri nih. Tapi kita bisa menahan atau bisa mengendalikan tubuh kita. Jadi di sini tuh ada latihan pernapasan. Apakah kamu ingin latihan pernapasan bersama Ibu? Boleh Bu? Oke, kita mulai ya. Duduk dengan rileks. Perlahan kita tarik nafas lewat hidung. Kita tahan sebentar.
Setelah itu kita hembuskan lewat mulut. Nah, bicara 3 kali, kita lepas secara 3 kali. Kita napas lagi lewat hidung, tahan sebentar, kita hembuskan lewat mulut. Sekali lagi kita ulang ya. Tarik napas lewat hidung, tahan sebentar, lalu hembuskan lewat mulut. Nah, gimana rasanya? Rasanya lebih tenang, lebih rileks Bu, sama juga lebih merasa lega. Wah, sangat bagus ya. Jadi tadi itu juga merupakan teknik CBT juga, yaitu relaksasi pernapasan. Ini untuk mengendalikan reaksi tubuh kita saat kita merasa cemas. Jadi sekarang coba kamu bayangkan ketika Muti dan dipanggil ke ruang BK lagi, apa hal pertama yang Muti pikirkan? Kayaknya aku bakal mikir, aku oke nggak apa-apa, aku datang buat cerita dan dibantu. Oke, ini pikiran kamu sudah mulai berubah ya, sudah sangat bagus. Oke, jadi itu lebih ke langkah besar kamu setelah melakukan relaksasi pernapasan tadi. Di sini ibu minta kamu mencatat di buku kecil apa yang ketika kamu merasa cemas nih, apa yang sedang kamu pikirkan, terus apa yang sedang kamu rasakan ketika kamu merasa cemas, dan coba ganti pikiran yang lebih positif. Oke Bu, bisa itu kayak latihan gitu ya Bu? Iya betul. Ya betul. Jadi CBT itu memang latihan secara terus menerus supaya otak kita itu lebih berpikir sehat dan lebih realistis. Nah, sebelum kita akhiri, ibu mau tahu nih, dari tadi kita ngobrol, nah hal apa yang paling kamu rasain berbeda? Aku jadi sadar Bu bahwa kecemasan aku ini berasal dari diriku, bukan dari BK-nya ini Bu. Jadi di sini juga aku dapat pembelajaran tentang pernapasan Bu. Saat aku nanti merasa panik atau cemas, aku udah tahu caranya mengatur pernapasan. Oke, ibu sangat bangga sama kamu bisa menyadari itu. Jadi ketika nantinya kamu merasa cemas lagi, bukan soal dipanggil ruang BK ya, ini tentang kasus lain ketika kamu merasa cemas lagi, kamu bisa menerapkan relaksasi tersebut. Jadi ibu mengajar ini tidak hanya ketika kamu dipanggil ruang BK, tapi juga tentang semua yang bikin kamu merasa cemas. Tapi ibu harap kamu bisa mengatur dan tidak merasa cemas ketika hal itu yang membuat kamu merasa, wah apa ini, aku bermasalah ya, ini aku melakukan kesalahan ya. Ya Bu, makasih ya Bu. Sekarang aku sudah mulai tenang dan lega. Iya. Oke, jadi di pertemuan selanjutnya kita akan lanjut latihan mengubah atau mengganti pikiran negatif yang lain ya. Oke, ibu yakin kamu pasti bisa melakukan. Oke Bu, makasih ya Bu. Sekarang saya mulai makin lega dan tenang. Oke, sama-sama Ayu. Jadi ingat ya, cemas itu merupakan hal yang manusiawi. Tapi kamu punya kendali untuk mengatur perasaan kamu dan pikiran kamu. Yang mengatur pikiran dan perilaku kamu itu bukan orang lain. Ketika kamu merasa cemas, lebih baik kamu berusaha mengatur atau menerapkan pelatihan yang tadi kita lakukan, yaitu relaksasi pernapasan. Dan kamu bisa lebih belajar tentang hasil CBT ini. Kamu bisa lihat di Google ataupun di dimanapun tentang fasilitas CBT. Jadi di situ kamu itu bisa belajar tentang kecemasan di mana-mananya, apa nih faktor-faktornya dan gejala-gejalanya, serta gimana cara menanganinya ya. Oke Bu. Oke, kita akhiri sesi kita, mungkin sudah cukup waktunya. Kita akan melanjutkan pertemuan di hari kemudian. Dan jangan lupa, besok kita akan melanjutkan latihan kita untuk mengubah pikiran negatif yang lain. Oke Bu. Semoga kamu semakin lancar belajarnya, tidak bercemas-cemas lagi dalam segala hal ya. Ya Bu, terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Kamu sudah bisa keluar.
Terima kasih ya Bu.